Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul, yaitu bab yang ke-18. Lafadznya al-babu tsamina asyara fi fadilatis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla kalam. Salam sebelum kalam. Jadi Nabi memerintahkan kita salam dulu sebelum berbicara. Jadi ketika kita ingin mengerjakan aktivitas kepada teman-teman kita atau sambutan, maka kita terlebih dahulu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu salam sebelum kita berbicara. Waqala Nabi alaihi salatu wasallam, man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalam, barang siapa yang memulai kalam sebelum qabla salam, sebelum salam, fala tujibuhu, jangan direspon ucapannya gitu. Itu kata Nabi sebelum dia mengucapkan salam. Waqala Nabi, man bada'a bisalam fahuwa aula billahi wa rasulih. Kata Nabi lagi, barang siapa yang memulai salam, jadi kita memulai salam dahulu kepada teman kita, fahuwa aula, itu lebih utama, billahi wa rasulihi, di sisi Allah dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, namun yang menjawabnya itu menjadi wajib. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, assalamu min asma'illahi ta'ala. Assalam, salam min asma'illahi ta'ala, merupakan bagian dari nama-nama Allah Ta'ala, wada'ahu Allahu fil ardi, di mana Allah telah meletakkan lafaz salam tadi di bumi, fa'abshuhu bainakum, maka sebarkanlah kalian kepada salam bainakum, di dalam antara kalian. Jadi kita diajarkan oleh Nabi fa'absauhu bainakum, sebarkan salam. Salam di sini ya keselamatan juga ya. Jadi kita harus bisa menyebarkan kedamaian, keselamatan, atau ya ucapan salam untuk teman kita, orang-orang lain, masyarakat dan saudara-saudara kita. Fa inna rajula al-muslima idza marra biqaumin fa sallama alaihi faradda alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bitadkirihi iyahum assalam falam yuriddu alaihi radda alaihi man huwa khairu minhum wa atyab. Sesungguhnya seorang laki-laki yang muslim idza marra biqaumin, apabila ia melintasi atau lewat di sebuah kaum, bertemu dengan sebuah kaum, fasallam alaihim, maka si rajul tadi, ucapan Nabi, harus salam alaihim kepada mereka. Farraduhu alaihi, maka mereka wajib membalasnya. Kana lahu alaihim fadlu darajatin, ada lahu bagi seseorang, si rajul tadi ya, alaihim atas mereka, fadlu darajatin, keutamaan, peningkatan derajat ya. Bitadkirihi, dengan menyebutkan salam, iyahum kepada mereka, assalama, salam. Fa in lam yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khair. Kalau seumpama jawab salam kita enggak dibalas oleh mereka, radda alaihi man huwa khair, maka ada salah satu seseorang yang membalasnya itu lebih baik daripada mereka yang tidak mau menjawab, wa atyabu, dan lebih bagus. Waqala Nabi alaihi salatu wasallam, inna awwalan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Kata Kanjeng Nabi, inna awwalan nas, sesungguhnya awalnya manusia, paling awalnya manusia, billahi, di sisi Allah, man bada'a bisalam, yaitu orang yang memulai kepada mereka manusia, assalamu, ucapan salam. Jadi orang yang pertama itu, yang paling utama itu orang yang pertama mengucapkan salam ketika kita kumpul dengan teman-teman kita atau kelompok kita. Rasul tawaddu'i al-ibtida'us salam. Pokok tawaddu adalah memulai dengan salam. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, idal taqo
al-muslimani tatkala dua orang muslim bertemu gitu kan. Jadi ada dua muslim bertemu, aqrabuhuma ilallahi ta'ala man bada'a bis salam, orang yang paling dekat di antara keduanya ilallahi di sisi Allah Ta'ala man bada'a bis salam, yaitu orang yang memulai salam. Jadi kita bertemu dengan teman kita nih berdua lagi di jalan. Ya, nah orang yang pertama itu yang dekat di sisi Allah, dia orang yang pertama mengucapkan salam. Itu kata Kanjeng Nabi. Wa qala Nabi idza dakhaltum fil majlisi fasallamu wa idza kharajtum fasallamu gitu. Apabila kalian masuk majelis ta'lim fasallamu maka salamlah. Wa idza kharajtum fasallamu, dan kalau keluar juga salam lagi. Waqala Nabi alaihi salatu wasalam abkhalun nasi man yabkhulu bisalam, orang yang paling pelit-pelit adalah orang yang pelit mengucapkan salam. Waqala Nabi assalamu tahiyatun limillatina wa amanun lidzimmatina. Kata Kanjeng Nabi, salam adalah penghormatan untuk agama kami dan menyebarkan keamanan untuk tanggungan kami. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian menghormati dengan penghormatan, maka hormatilah dengan paling bagus-bagusnya penghormatan, aw rudduha, atau membalas penghormatan itu dengan salam dan assalamualaikum. Nah itu bab tentang salam. Sekarang kita lanjutkan bab yang ke-19 adalah fi fadilatid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'a asyara fi fadilatid du'a. Bab yang ke-19 menerangkan tentang keutamaan doa. Jadi doa ini salah satu yang senjata kita ya gitu. Salah satu senjata kita. Jadi jangan sampai kita nggak berdoa kepada Allah. Semakin Allah dipinta semakin senang. Kalau Nabi ad-du'a umukhul ibadah. Kata Nabi, doa adalah polo atau otak ibadah. Kalau Nabi innallaha ta'ala yuhibbul malahin fid du'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang terus menerus fid du'ai, di dalam doa. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam laisa syai'un akramu alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang paling mulia menurut Allah Ta'ala daripada doa. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya abdi, wahai hambaku, anna ingda dhannik, setuhune isun, ingda dhannika, sungguhnya saya ingda dhannika, menurut prasangkaanmu. Wa anna ma'ak, dan saya bersamamu, idza da'autani, apabila engkau berdoa kepadaku. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, man lam yada' Allah Ta'ala yaghdab alaih, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdab alaih, maka Allah bendu atasnya. Wa qala Nabi tarkud doa maksiyatun, meninggalkan doa adalah maksiat. Wa qala Nabi ad-du'a usilahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjatanya orang mukmin dan tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi. Wa qala Nabi da'watul madlum mustajabatun wa in kana fajiran fafujruhu ala nafsi. Kata Nabi, doa orang yang dizalimi itu mustajab, dikabulkan. Wa in kana fajiran, sekalipun si madlum itu fajir, berdosa, banyak dosa. Fafujuruhu ala nafsi, maka dosanya itu hanya terdapat di dirinya saja. Sedangkan doa kan ada di Allah. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi. Kenapa kita harus takut? Fa innaha tahmilu alal ghamam, karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu naik di atas mega, awan. Hati-hati nih teman-teman. Yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Kata Gomam, kata Allah berkata, la yang surannaka, saya bakal menolongimu walau ba'dahin, sekalipun
sesudah itu ya, sesudahnya. Jadi Allah bakal mengabulkan doa orang yang terzalimi. Wa qala Nabi ittaqud da'watal madlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunnaha hijabun. Itu kata Nabi. Takutlah kalian kepada doa yang orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, sekalipun si madlum itu kafir. Kenapa? Fa innahu laisa dunnaha hijab. Tidak ada doa orang yang terzalimi itu ada sebuah hijab. Sekalipun orang kafir ya, nggak boleh. Bahkan ada hadis kan yang Nabi begini, man adzadziniyan fa ana khasun khasantuhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia menjadi musuhku sampai hari kiamat. Al-babul ishruna fi fadilatul istighfar. Bab yang selanjutnya menerangkan tentang istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kulun naqalan Nabi alaihi salatu wasalam likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wada'udz dzunubi al-istighfar, dan obatnya dosa adalah istighfar. Wa qala Nabi likulli syai'in haliyah wa haliyatuz dzunub al-istighfar. Setiap sesuatu ada hiasannya, dan hiasannya dosa itu membaca istighfar. Waqala Nabi alaihi salatu wasallam man istaghfara, barang siapa yang membaca istighfar, ghafarallahu, maka Allah akan mengampunkan lahu kepadanya. Wa in kana faran minaz zahfi, sekalipun orang itu kabur dari peperangan. Waqala Nabi alaihi salatu wasallam ma asra man istighfara wa in ada fil yaumi 70 marrah. Tidak terus-menerus ya man seseorang istighfar, yang membaca istighfar ia, wa in ada, sekalipun ia mengulangi fil yaumi, pada hari ini, 70 maratan, 70 kali. Di dosanya diampunkan. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam man istaghfara minadz dzunubi ghafarallahu lahu fa walaha kafarah. Barang siapa yang membaca istighfar sesudah melakukan perbuatan dosa, maka Allah mengampunkan, fahuwa, maka ialah bagi dosa itu kafaratun, berlebur. Makanya kita harus banyak baca istighfar. Wa qala Nabi wa idza katsura ala ahadikum dzunub falyatlub al-maghfirah bil istighfar. Dosa kita telah banyak, maka kita harus dituntut minta ampun dengan membaca istighfar. Jadi teman-teman nih, jangan lupa nih ya, baca istighfar. Saya juga sih mengingatkan. Saya juga jadi ingat gitu kan. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam idza katsura dzunubu ahadikum falyastaghfirullah. Apabila salah satu di antara kalian itu banyak dosanya, falyastaghfir, maka banyak-banyak membaca istighfar Allah kepada Allah. Faqala Nabi al-istighfaru yakulu dzunub. Istighfar itu memakan sakeh dosa. Kama takulun naru al-hatab al-yabis, seperti halnya api memakan kayu yang kering. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istighfaru tajlibur rizqa. Istighfar itu menarik rizki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru minal istighfari faman aktsara minha ja'alallahu lahu min kulli gamin wa hammin farajan wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Memperbanyaklah kalian dari membaca istighfar, maka barang siapa yang memperbanyak minhu dari membaca istighfar, maka Allah menjadikan lahu baginya dari setiap kegalauannya dan kegalutannya itu kebahagiaan, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada yang tidak disangka-sangka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi ya, baca istighfar. Lanjut al-babul hadi wal ishruna, bab yang ke-21 fi fadilati dzikrillahi ta'ala, keutamaan tentang zikir kepada Allah Ta'ala. Kita lihat, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minasyaitan wa hirjun minan niran. Zikir kepada Allah merupakan ciri keimanan dan pembebas dari kemunafikan dan penjaga dari setan, wa hirjun minan nar atau minan niron, dan menjaga dari siksa api neraka.
Waqala Nabiyyu afdalu dzikri al-khafiyyu. Kata Nabi paling utama zikir adalah privasi zikirnya. Waqala Nabi alaihi salatu wasallam asyadul a'mali salasun. Paling sangat-sangatnya amal itu ada 3 yang paling sangat dianjurkan. Yang pertama dzikrullahi ta'ala ala kulli halin, yaitu zikir kepada Allah di setiap sikon. Wa mu'asatil min malika, yaitu memberi saudaramu dari kepunyaan hartamu. Wa in safil fakir al-yabis min nafsika, dan berbuat adil, insaf ya, kepada orang-orang fakir yang enggak punya, min nafsika, dari dirinya andika, dari dirimu. Wa qala Nabi alamatu hubbillahi hubbi dzikrillah, ciri cinta kepada Allah adalah cinta kepada zikir kepada Allah. Tuh, cirinya cinta kepada Allah ya banyak zikir. Wa alamatu bughdillah bughdhu dzikrullahi azza wa jalla. Ini kebalikannya, dan ciri orang yang bendu kepada Allah, marah kepada Allah adalah dia marah ketika zikir kepada Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda hikayatan, menghikayati anillahi, dari Allah, anna ma'a abdi, saya bersama hambaku. Idza dzakaroni, apabila ia mengingatku, wa taharakat bi syafatau, dan 2 bibirnya gerak selalu menyebutku. Nah, itu Allah bersamanya. Wa qala Nabi dzikrullahi ta'ala bil ghada wal asyi afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Zikir kepada Allah, kata Nabi, di waktu subuh atau di waktu sore, afdal, itu lebih utama daripada engkau jihad di jalan Allah membawa senjata atau membawa pedang. Itu lebih utama zikir di sore hari dan di subuh hari. Waqala Nabi afdalu dzikri la ilaha illallah, paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Waqala Nabi udzkurullaha dzikran, zikirlah kepada Allah dzikran khamilan, gitu kalau nggak salah. Dzikran khamilan, dengan zikir yang khamil itu apa di sini? Khamil, kita lihat ya, khamil artinya apa? Bikha imu jamah aimun khafidina, rendah ya, merendah diri. Zikirlah kepada Allah zikran khamilan, dengan zikir yang merendah diri. Kila, dan diucapkan, wa ma dzikrul khamil, apa sih ya Allah zikir khamil itu? Ini ada. Kalau Nabi berkata zikrul khafi, yaitu zikir secara privasi, khafi. Wa qala Nabi afdalul ibad darajatun indallah yaumal qiyamah, yaumal qiyamah adz-dzakirunallah katsira. Jadi zikir khafi itu lebih utama tadi ya, paling utamanya hamba gitu. Derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah katsiran. Waqala Nabi khairu dzikri al-khafi, yuk, zikir yang paling baik adalah zikir khafi. Wa khairul ibadah, dan yang paling baik-baiknya ibadah, akhafuha, itu paling ringannya ibadah. Wa khairul rizki ma yakfi, dan paling paliknya rizki itu ya yang mencukupi, seperti itu. Al-bab tsani wal ishruna, bab yang ke-21 adalah fi fadilati tasbih. Setia terus ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi rajulun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la quwata illa billah, gitu. Illa ghufirat dunubuhu walau kana misla jabdil bahr. Kata Rasulullah, tidak ada di permukaan bumi seorang laki-laki yang mana si laki-laki itu berkata la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwata illa billah illa ghufirat dunubuhu, kecuali diampunkan seluruh dosa-dosanya. Walau kanat, sekalipun dosanya itu misla zabdul bahri, seperti buih lautan. Waqala Nabi man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marrah hatat khotoyah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi gitu di setiap hari 100 kali saja, maka Allah akan menghapus kesalahannya, sekalipun kesalahannya itu sebusah lautan. Waqala Nabi subhanallah nisful mizan, lafaz subhanallah itu setengah dari timbangan, alhamdulillah mil'ul mizan, dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wallahu akbar ya.
mil'us samawat, dan lafat wallahu akbar itu timbangan langit, wal ardi lan bumi, wala ilaha illallah laisa dunnaha sitrun wala hijabun hatta takhlisa ila rabbiha azza wa jalla. Ini keren. Tidak ada dunaha selain membaca yang tadi itu zikir, tasbih dan la ilaha illallah, sitrun tutup hijab ya, wala hijabun dan tidak ada hijab, sehingga murnilah masuk ila rabbiha menuju Tuhannya azza wa jalla. Oke, wa qala nabi man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbara fa inna khairan min asyri riqab yatikuha wa sab'u badanin nahiruha. Nah, barang siapa yang tahlil, membaca tahlil la ilaha illallah, tahlilan tinggal tambahin himbuhan lan ya. Kalau menurut Habib tahlilan tambahin ibuhan lan itu beda, tapi kalau misalnya tahlil saja enggak, padahal sama diisi tahlilan itu ya membaca la ilaha illallah ya. Man halala mi'atan, barang siapa yang membaca tahlil 100 wasabbaha dan membaca tasbih mi'atan 100 wa kabbar dan dia bertakbir, fa innahu khairu min asyri riqab, itu lebih baik daripada 10 memerdekakan, ya'tikuha memerdekakan seseorang kepada budak, wasab'u badanatin dan 7 unta yang haruha yang mana engkau berkorban dengan unta tersebut. Lebih baik membaca yang tadi, kalimat tadi. Waqala Nabi man qala subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan, sekali saja. Baca tadi sekali itu ya saya ya atau kalian yang mendengar ini. Wahidatan siji, kataballahu lahu mi'ata alfa ahsanatin, maka Allah menulis 100 kebaikan, 100.000 kebaikan ya. Wa maha anhu mi'ata alfi sayiatin, dan Allah akan menghapus 100.000 kejelekan. Wa rafa'alahu mi'ata alfin, dan Allah akan mengangkat 100.000 darajatan derajat atau darajatin derajat. Wa qala Nabi man qala subhanallah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah ila akhirnya sampai akhir, natanassarat anhu al khataya, maka kesalahan-kesalahan kita itu akan jatuh, wa dzunub dan dosa, kama tatasassara wadunubu dan dosa, kama tatasassara awraqus syajar, seperti halnya daun yang terjatuh dari pohon. Wa qala Nabi man qala subhanallah rabbil azim, barang siapa yang membaca subhanallah rabbil azim, gorosat lahu biha syajaratun minal jannah, maka panen ya biha dengan sebanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat yang lain tadi di atas tasbih, syajaratun pohon min fil jannati di dalam surga. Waqala Nabi man qala subhanallah rabbil a'la, barang siapa yang berkata subhanallah rabbil a'la, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampunkan lahu kepadanya, wa adakhalahu fil jannah. Tiket masuk surga itu gampang ya. Tapi susah dilaksanakan, dan memasukkan Allah lahuhu kepadanya fil jannah di dalam surga. Waqala Nabi at-tasbih yajlibu rizqo, tasbih menarik rizki. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah walhamdihi subhanallah al-azim. Ya, jadi 2 kalimat kata Nabi yang ringan diucapkan di atas lisan dengan lisan dan berat menurut timbangan kekasih habibatani ilar rahman gitu ya. 2 kekasih sampai ilar rahman subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Itu sangat berat sekali ketika diucapkan. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.